bercerita tentang bagian dari masa lalu saya dulu yang kemungkinan besarnya bisa diambil hikmahnya oleh panjenengan, khususnya yang sedang bermasalah. Dari perjalanan hidup yang teramat sangat panjang yang pernah saya alami dulu, itu ada titik di mana saya benar-benar down. Benar-benar saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Manakala itu tuntutan tidak bisa diabaikan. Tuntutan tentang kebutuhan hidup itu tidak bisa diabaikan. Sedangkan saya benar-benar down, tidak bisa berbuat apa-apa. Yaitu ketika saya putus hubungan dengan keluarga Cendana. Di dalam sejarah perjalanan hidup saya, bagian yang saya rasakan benar-benar down itu adalah di bagian tersebut. Karena selain kehidupan saya hancur, dan kehancuran kehidupan saya itu tidak ada satupun yang mau ambil tahu, yang mau peduli, bahkan keluarga saya sendiri. Karena jatuhnya keluarga Cendana itu adalah masalah negara, maka saya yang pernah terlibat di dalam keluarga besar Cendana menjadi ikut berurusan dengan negara. Nah, urusan ini yang membuat saya tidak bisa bergerak sama sekali. Yang bisa saya lakukan hanya sembunyi. Yang bisa saya lakukan hanya sembunyi. Selain bersembunyi mencari aman, itu tidak ada yang bisa saya lakukan. Setiap kali saya mengaktifkan HP, bertubi-tubi tuntutan kebutuhan dari keluarga besar saya itu datang. Nah, keluarga besar saya melakukan itu karena tidak tahu kalau saya sedang hancur. Kalau saya sedang mengalami kehancuran itu mereka nggak tahu. Dan mungkin ini karena ego, sehingga saya tidak ingin satupun keluarga saya itu mengetahui kehancuran saya.
Nah, karena saya tidak ingin keluarga saya mengetahui kehancuran saya, maka mau tidak mau saya menggunakan atau melakukan cara-cara yang tidak manusiawi untuk menutupi rahasia, agar supaya keluarga besar saya itu tidak tahu kalau saya sedang mengalami hancur. Karena dari sekian banyak keluarga besar saya, itu yang diketahui sukses, yang diketahui bisa bertanggung jawab, itu cuma saya. Dan memang saya sukses. Dan di dalam kesuksesan saya itu tidak ada satupun keluarga saya yang tidak saya tanggung jawab. Jangankan keluarga, orang lain dalam artian yang tidak ada ikatan saudara, ikatan keluarga saja saya tanggung jawab, apalagi ada ikatan keluarga atau saudara. Namun dikarenakan kesuksesan itu hancur bersamaan dengan runtuhnya keluarga Cendana, intinya saya merasa tidak bisa bergerak. Jangankan untuk membantu keluarga, untuk mencukupi kebutuhan diri saya sendiri, seperti rokok, minum, dan lain-lain, itu saya tidak bisa melakukan. Tidak bisa melakukan. Sebelum mencapai kesuksesan, memang hampir seluruh pekerjaan itu pernah saya alami. Bahkan sampai jadi seorang pemulung itu saya pernah, sebelum saya sukses. Namun di posisi ini sebenarnya bukan perkara gengsi. Andai kata untuk mencukupi kebutuhan pribadi saya bekerja menjadi kuli bangunan atau apa, itu bukan karena saya gengsi, tapi ada ketakutan. Kalau ada aparat negara yang mengetahui saya, itu yang membuat saya tidak bisa bergerak sama sekali. Yang ada hanya sembunyi dan sembunyi. Namun dikarenakan harus, kebutuhan pribadi saya harus terpenuhi, kebutuhan keluarga besar saya harus terpenuhi, maka saya mau tidak mau menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Awalnya karena saya memiliki banyak teman, memiliki banyak rekan, memiliki banyak sahabat, saya berhutang ke sana ke sini. Awalnya, mulanya itu setiap bulan, hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu, itu saya melakukan hal seperti itu demi mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga besar saya. Namun karena yang bisa saya lakukan hanya hutang, tapi tidak pernah bisa membayar hutang, lama-kelamaan tidak ada yang percaya saya lagi. Hutang ke sana tidak berhasil,
hutang ke sini tidak dikasih, hutang ke sana tidak diberi. Intinya tidak bisa berhutang lagi karena semuanya sudah pernah saya hutang, tapi saya tidak pernah mengembalikan. Lalu saya berganti teknik dengan cara menipu, dengan cara membohongi. Demi untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga besar saya, itu saya melakukan pembohongan-pembohongan, melakukan penipuan-penipuan ke sana ke sini. Itu saya lakukan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Saya tahu itu salah, saya tahu itu tidak baik, tapi itu harus saya lakukan. Jika tidak, kebutuhan pribadi saya tidak tercukupi, kebutuhan keluarga besar saya tidak tercukupi. Kalau panjenengan ingin tahu, rasanya tidak bisa saya bayangkan ketika saya melakukan hal semua itu. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada cara lain yang bisa saya lakukan. Karena saya dalam persembunyian. Ada kalanya saya menipu, ada kalanya saya menjual ilmu dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya saya merasa benar-benar capek dengan semua itu. Saya tidak bisa melakukan hal itu terus-menerus, itu tidak bisa. Karena sedikit pun di dalam jiwa saya itu tidak ada niatan tidak baik, itu tidak ada. Tapi dalam kenyataannya saya merasa Tuhan menutup semua kebaikan saya, sehingga saya terpaksa melakukan keburukan. Namun apapun alasannya, saya capek. Selain saya tahu bahwa itu tidak baik, saya juga merasa capek pada waktu itu. Hingga pada akhirnya saya bertemu dengan yang namanya wahyu pancagaib. Sembari tetap menipu ke sana ke sini, berbohong ke sana ke sini demi untuk mendapatkan uang agar kebutuhan pribadi saya dan kebutuhan keluarga besar saya tercukupi. Saya belajar mendalami, mengkaji apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Sampai pada titik kesimpulan, saya berani meninggalkan dan menghentikan semua keburukan yang sudah saya lakukan itu. Setelah saya mengerti, setelah saya memahami, setelah saya mengetahui, bahkan mengalami sendiri tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, lalu saya berani meninggalkan dan menghentikan semua kelakuan buruk saya itu. Lah, bermodal atau berbekal wahyu pancagaib yang pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya sudah saya kuasai. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan jiwa raga saya
dengan wahyu pancagaib. Di sela-sela titiknya, karena saya sudah mengerti, karena saya sudah memahami dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, di sela-sela saya memohon pengampunan kepada Maha Suci, saya memanfaatkan, menggunakan seluruh waktu saya, seluruh hidup saya, seluruh kehidupan saya, hanya untuk memuja dan memuji yang disebut wahyu pancagaib. Selain memuja dan memuji wahyu pancagaib, di sela-selahnya saya menuntut balik kepada wahyu pancagaib. Dalam bahasa Jawanya, apa yang saya alami selama saya hidup, itu saya tempuhke kepada wahyu pancagaib. Bagaimana tidak? Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perbuat, apapun yang saya alami, semuanya itu adalah gerak dan geriknya wahyu pancagaib. Namun saya yang merasakan kesedihannya, saya yang merasakan penderitaannya, saya yang merasakan siksaannya. Padahal semuanya itu, segalanya itu, seluruhnya itu kelakuan dari wahyu pancagaib itu sendiri. Maka dengan itu, semuanya saya kembalikan kepada wahyu pancagaib. Lalu saya menuntut balik kepada wahyu pancagaib. Dan ini saya lakukan secara totalitas. Karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada teknik lain. Saya sudah mentok ke sana, sudah mentok ke sini. Dan tidak ada satupun yang menyelesaikan. Setelah saya mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, semuanya saya serahkan pada wahyu pancagaib. Saya menuntut balik kepada wahyu pancagaib. Yang membuat aku seperti ini adalah kamu. Yang menjadikan aku seperti ini adalah kamu. Maka kamu yang harus menyelesaikannya. Saya sudah capek merasakan ketersiksaan, kesedihan, kepedihan. Saya sudah capek. Maka semua itu bukan kelakuan saya, melainkan kelakuan dia sendiri. Saya menuntut balik. Dan itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak menggunakan cara lain, saya tidak menggunakan teknik lain, saya tidak menggunakan jalan lain. Karena cara yang lain sudah buntu, teknik yang lain sudah buntu, jalan yang lain sudah buntu, semuanya sudah buntu. Setelah saya mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, saya meyakini wahyu pancagaib, saya mempercayai wahyu pancagaib. Karena saya meyakini dan mempercayai wahyu pancagaib, maka yang saya gunakan hanya wahyu pancagaib, bukan yang lain dan tidak yang lain. Saya gunakan seluruh waktu saya hanya untuk menuntut wahyu pancagaib agar menyelesaikan semua yang saya alami.
Sebenarnya apa yang panjenengan alami itu tidak jauh beda dengan apa yang pernah saya alami. Hingga sampai kepada titiknya panjenengan bertemu dengan wahyu pancagaib. Pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib sudah saya berikan semua. Namun apa panjenengan sudah melakukan seperti apa yang sudah pernah saya lakukan? Dengan wahyu pancagaib, semuanya terselesaikan. Tidak ada satupun yang tidak selesai. Hingga saya sampai sekarang masih tetap selalu duduk sehat di sini di depan panjenengan. Saya tidak punya yang lain selain wahyu pancagaib. Dan saya menyelesaikan semua kehidupan saya hanya dengan wahyu pancagaib. Tentang hal apapun itu. Semua orang yang pernah datang menemui saya di sini dengan permasalahan kehidupannya masing-masing, sesungguhnya saya sudah memberikan pabriknya kepada mereka. Nah, tinggal individunya menggunakan pabrik itu dengan baik atau tidak. Saya berani lakukan itu karena saya pernah mengalami. Saya berani melakukan itu karena saya pernah melakukan. Tidak ada satupun sesuatu yang tidak teratasi dan tidak terselesaikan dengan wahyu pancagaib. Saya adalah bukti buat panjenengan. Panjenengan belum bisa karena panjenengan belum maksimal menggunakan wahyu pancagaib. Semaksimal yang pernah saya lakukan. Kalau harus saya tulis dan saya ceritakan, semua hutang saya yang kocar-kacir di hampir ratusan teman saya itu terlunasi semua. Padahal saya masih tetap tidak bekerja seperti ini. Semua yang pernah saya bohongi, semua yang pernah saya tipu, saya kembalikan apa yang pernah saya tipu. Padahal saya masih tetap seperti dulu. Tidak bekerja dan tidak melakukan apa-apa selain wahyu pancagaib. Saya sudah memberikan pabrik kepada panjenengan. Nah, tinggal cara panjenengan menggunakan pabrik itu bagaimana dan mau mencetak apa. Mungkin panjenengan sudah menggunakan pabrik itu, tapi penggunaannya tidak maksimal. Panjenengan sudah merasa buntu, tapi tidak mau maksimal menggunakan wahyu pancagaib. Panjenengan merasa tidak punya cara lain, tapi panjenengan tidak mau menggunakan cara wahyu pancagaib dengan maksimal. Wahyu pancagaib adalah maha suci. Pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib sudah saya berikan semua kok. Tinggal panjenengan kapan prakteknya. Ketika saya menggunakan seluruh waktu saya untuk nempuhake kepada wahyu pancagaib dan menuntut tanggung jawab kepada wahyu pancagaib, saya tetap mengalami
tuntutan-tuntutan dari keluarga yang membutuhkan tanggung jawab dari saya. Semakin saya dituntut, semakin saya jadi mempraktekkan wahyu pancagaib. Karena saya merasa tidak punya cara lain selain wahyu pancagaib. Maka apapun yang terjadi, yang saya ulek-ulek, yang saya tuntut tanggung jawabnya hanya wahyu pancagaib. Hingga pada titik kesimpulannya, semuanya teratasi, semuanya terselesaikan. Tidak ada satupun yang tidak teratasi dan tidak terselesaikan. Padahal saya masih tetap sama seperti dulu ketika saya masih dalam persembunyian. Artinya saya tidak melakukan pekerjaan apapun selain mempraktekkan wahyu pancagaib dengan amat sangat maksimal. Karena saya merasa tidak punya cara lain selain wahyu pancagaib. Saya tidak punya teknik lain selain wahyu pancagaib. Saya tidak punya jalan lain selain wahyu pancagaib. Makanya yang saya gunakan hanya wahyu pancagaib, wahyu pancagaib, wahyu pancagaib. Apapun sikonnya, apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Dan kenyataannya tidak ada satupun yang tidak teratasi. Tidak ada satupun yang tidak terselesaikan. Dalam hal apapun itu. Nah, pabrik yang saya miliki, ini sudah saya berikan kepada panjenengan. Apakah panjenengan sudah menggunakan pabrik itu? Seperti cara saya yang pernah saya lakukan. Dengan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan yang sudah saya berikan seluruhnya tanpa tedeng aling-aling, harusnya kan panjenengan tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Nah, kalau sudah mengerti, paham, dan tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, bergantunglah kepada wahyu pancagaib. Tuntutlah wahyu pancagaib. Gunakanlah wahyu pancagaib dengan maksimal. Kecuali kalau panjenengan belum mengerti, belum paham dan belum tahu, dan saya belum memberikan pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya, sehingga panjenengan masih sempat punya waktu untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini semua pengertiannya, segala pemahamannya, seluruh pengetahuannya sudah saya berikan tanpa tedang aling-aling. Artinya panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui. Kenapa masih belum bisa menggunakan wahyu pancagaib dengan maksimal? Padahal nyata-nyata panjenengan sedang mengalami masalah. Panjenengan mungkin mengalami hanya satu masalah saja. Ketika itu, sekaligus saya mengalami banyak masalah. Dan itu teratasi semua, terselesaikan semua. Padahal saya tidak melakukan apa-apa selain hanya nempuhake kepada wahyu pancagaib dan menuntut kepada wahyu pancagaib sepanjang waktu. Panjenengan punya keyakinan, panjenengan punya kepercayaan, tapi panjenengan masih meragukan keyakinan dan kepercayaan panjenengan sendiri. Sehingga panjenengan tidak bisa maksimal menggunakan keyakinan dan kepercayaan itu. Kalau panjenengan merasa buntu, panjenengan merasa tidak bisa bergerak, panjenengan punya wahyu pancagaib. Dan panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Bergantunglah kepada wahyu pancagaib. Bukankah gerak dan gerik kita itu adalah wahyu pancagaib? Artinya apapun yang kita alami itu adalah kelakuannya wahyu pancagaib.
Wahyu panca gaib yang menjadikan panjenengan seperti itu. Tapi panjenengan yang merasakan sakitnya, sedihnya, kecewanya. Padahal panjenengan tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Tuntutlah wahyu panca gaib. Tempuhake kepada wahyu panca gaib. Kalau saya harus memutar ulang masa lalu saya, kemungkinan semua penderitaan pernah saya lakukan, pernah saya alami. Terkecuali cacat fisik. Cacat fisik atau tidak cacat fisik, yang namanya penderitaan kan rasanya sama. Yang namanya penderitaan, kesedihan, kekecewaan, ketidakberdayaan, itu kan sama rasanya. Walaupun bentuk kejadiannya berbeda. Panjenengan belum yakin sepenuhnya kepada wahyu panca gaib, belum percaya sepenuhnya wahyu panca gaib. Sebab itu wahyu panca gaib belum bekerja buat panjenengan. Nah, kalau panjenengan benar-benar yakin kepada wahyu panca gaib, percaya benar-benar kepada wahyu panca gaib, semakin panjenengan tertekan, harusnya kan panjenengan semakin kuat di dalam wahyu panca gaib itu. Semakin menuntut wahyu panca gaib itu, semakin nempuhake wahyu panca gaib itu. Betapapun panjenengan bercerita ke sana, bercerita ke sini tentang penderitaan panjenengan, itu tidak akan menyelesaikan. Tidak akan menyelesaikan. Justru malah akan memperpanjang masalah panjenengan. Lebih baik duduk, diam, nempuhake maring panca gaib, menuntut wahyu panca gaib. Yang menjadikan aku seperti ini adalah kamu. Kenapa aku harus yang merasakan penderitaannya? Tuntut dia, sungkemi dia. Lawang gerak tubuh kita itu geraknya dia. Geriknya pikiran, hati, syahwat kita itu geriknya dia. Kenapa kita harus menanggung penderitaannya? Lawang itu kelakuannya dia. Pengertian, pemahaman, dan pengetahuan sudah saya berikan. Praktekkan. Tempuhake. Tuntut dia untuk menyelesaikan perbuatannya dia sendiri. Kalau butuh bukti, saya ini loh bukti nyata di hadapan panjenengan. Kalau bisanya yakin, bisanya percaya, harus ada bukti dulu. Saya ini loh bukti nyata buat panjenengan. Bukti hidup di depan panjenengan. Sungguh, pabriknya sudah saya berikan kepada panjenengan. Ini tinggal panjenengan mengoperasikannya seperti apa dan bagaimana, dan mau mencetak apa. Dan tentunya semua itu harus bersungguh-sungguh.
Jangan noleh ke kanan, jangan noleh ke kiri. Lakukan dengan maksimal itu. Kalau memang merasa tidak ada cara lain, sudah tidak punya cara lain, kita punya wahyu pancagaib, maka gunakan wahyu pancagaib dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak teratasi di sini. Tidak ada yang tidak selesai di sini. Tidak ada yang tidak berhasil di sini. Lawang kelakuan sang empu yang menyelesaikan sang empunya lagi. Hanya saja panjenengan belum maksimal, belum bersungguh-sungguh. Ketika ditekan, panjenengan lupa sama wahyu pancagaib. Ketika tertekan, panjenengan kendor sama wahyu pancagaib. Padahal panjenengan sadar kalau panjenengan sudah tidak punya akal, tidak punya jalan, tidak punya cara, tidak punya teknik. Tapi panjenengan belum mau menggunakan wahyu pancagaib ketika mengalami hal-hal tersebut. Panjenengan lebih memilih menoleh ke kanan, lebih memilih menoleh ke kiri, ketimbang tetap hidup madep mantep menghadap wahyu pancagaib, menuntut tanggung jawab kepada wahyu pancagaib. Bukan cuma pengertian, bukan hanya pemahaman dan pengetahuan, bahkan cara-caranya, teknik-tekniknya sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling. Saya harus bagaimana lagi? Saya bukan pabrik, saya pemilik pabrik. Dan pabrik yang saya miliki itu sudah saya bagikan kepada panjenengan. Kalau saya pabrik, mungkin saya bisa mencetak atau mendaur ulang panjenengan. Kalau saya pabrik, tapi saya bukan pabrik. Saya pemilik pabrik, dan pabrik yang saya miliki ini saya bagikan, sudah saya bagikan kepada panjenengan. Jadi jangan mengharap saya mendaur ulang panjenengan, karena panjenengan bisa mendaur ulang sendiri. Lawang sudah punya pabriknya. Cara-cara mengoperasikan pabriknya sudah tahu, paham dan mengerti. Pabrik itu apa dan bagaimana juga panjenengan sudah mengerti, paham dan tahu. Lawang sebelum saya memberikan pabrik itu, pengertian, pemahaman dan pengetahuannya saya berikan terlebih dahulu. Ketika ada seseorang awam membawa masalah menemui saya dan menceritakan masalahnya, hanya ada satu gerak dan gerik diri saya, yaitu memberikan pabriknya. Namun ketika ada kadang yang membawa masalah dan menceritakan masalahnya, saya ternyuh. Karena pabrik yang sudah saya berikan tidak segera digunakan dengan maksimal. Saya diletakkan di dunia ini sebagai pemilik pabrik. Sama seperti panjenengan. Bukan sebagai pabrik. Ketika saya mengalami kehancuran,
Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya merasa hidup di dunia ini nggak ada harganya, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Karena tidak ada satupun teman saya yang mengenal saya, menyapa saya, apalagi sampai menghormati saya. Ketika saya mengalami ketakutan untuk menipu orang, rokok saya itu loh puntung dari mungut di pinggiran jalan.